Isu perombakan kabinet menguat kembali, padahal masa pemerintahan Presiden Jokowi tinggal tersisa 2 bulan lagi. Apa urgensinya? Apakah isu reshuffle muncul sebagai bagian dari upaya Jokowi pasak kuda-kuda untuk mengkonsolidasi kekuatannya usai nanti tak lagi menjabat sebagai presiden? Sudah ada politisi Partai Gerindra Immanuel Ebenezer, juru bicara PD Perjuangan Ciko Hakim, dan juga pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Bang Ray Rangkuti yang sudah bergabung di studio. Terima kasih Bang Ray. Sama-sama. Selamat sore Mas Ciko, Bung Noel. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Ciko, Sore Cynthia. Ya, selamat sore Mas Ciko. Ini sudah mencuat, isunya terus bergulir soal reshuffle kabinet. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri, informasi terakhirnya seperti apa? Khususnya soal Yasona Lawli. Ya, justru kami lebih banyak mendengarnya dari media ya. Dari media beberapa kali memberikan pertanyaan pada kami, baik itu pada saya, atau pada Pak Hasto, atau pada teman-teman yang lain, senior-senior saya juga di PDI Perjuangan. Namun kami belum mendapatkan informasi yang resmi, misalnya dari lingkaran istana misalnya, atau dari orang-orang yang duduk di dalam kementerian dekat dengan presiden. Jadi artinya bagi kami ini suatu hal yang juga tidak kami permasalahkan. Kami tentunya senada dengan semua apa yang disampaikan oleh beberapa tokoh lain tadi, bahwa memang hak untuk mencopot menteri, melantik menteri, menunjuk menteri, atau mengganti menteri itu adalah hak presiden, dan itu juga tidak bisa dicampuri oleh partai politik, oleh siapapun juga, dan presiden tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus apabila ini dilakukan. Namun tentu dalam waktu yang begitu singkat di akhir masa jabatan, kami harapannya bagi partai politik khususnya PDI Perjuangan, apabila tapi gini Mas Ciko, maaf saya potong. Jika menurut Anda tidak masalah, tapi menurut Anda urgensinya ada tidak? Ya, ini yang saya mau lanjutkan adalah itu, bahwa bagi kami dalam waktu yang begitu singkat, 2-3 bulan ke depan, harapan kami pergantian menteri ini adalah untuk meningkatkan kinerja atau meningkatkan sumbangsih atau kerja-kerja yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Kita tahu permasalahan-permasalahan utama kita sekarang adalah permasalahan ekonomi bagi masyarakat. Kita tahu harga bahan pokok yang begitu tinggi, kita tahu kesulitan mahasiswa-mahasiswa kita untuk membayar uang kuliah misalnya. Kita tahu juga begitu tingginya dolar terhadap rupiah dan sampai hari ini turun-turun. Nah, ini yang seharusnya menjadi prioritas. Tapi kembali lagi, dan kalau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak terlihat oleh kami, oleh masyarakat, ya itu kembali lagi adalah hak seorang presiden. Oke, saya ke Bung Noel. Bung Noel, ini kan ada rumornya Presiden mereshuffle untuk mengakomodasi Prabowo. Atau Anda melihatnya betul tidak seperti itu? Ya, kalau ditanya mengakomodir Prabowo, emang Prabowo apa, orang baru jadi presiden, nanti udah jadi presiden kok dia. Tanggal 20 Oktober nanti tinggal dilantik, apa yang mau diakomodir lagi? Gitu loh. Dia sebagai presiden hari ini secara de facto. Itu nanti 20 Oktober secara definitif sah dan dilantik. Nah, persoalan pergantian dan reshuffle kabinet kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Itu tergantung kebutuhan. Kedua, disampaikan lagi bahwa ya saya punya hak prerogatif. Dan 3 yang gak kalah penting, terkait reshuffle itu sudah ada di meja presiden. Jadi siapapun diganti dia tinggal ganti aja sih. Nah, kebutuhannya apa? Pertama itu. Kedua, rasionalisasi untuk mengganti juga apa, apalagi dengan last minute pemerintahan begini ya. Kemudian ada rumor-rumor tadi yang disampaikan misalnya Pak Yasona Lawli, kemudian ada sebetulnya ada lagi siapa Menteri SDM ini, si Arifin Tasrif kalau nggak salah. Itu kalau saya malah 3 yang sama Menteri Kehutanan tadi, Siti Nurbaya. Bukan Bahlil, kalau Bahlil memang pasti ada pergeseran doang, bukan reshuffle. Tapi yang rumor di luar itu kan 2, Arifin Tasrif sama Yasona Lawli yang kita dengar. Ini sepertinya isu ini
hanya mengeskalasi konflik antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Dan kita tidak mau terjebak dengan eskalasi-eskalasi yang ada di luar sana. Makanya kita tidak mau fokus pada persoalan itu. Kita fokus nanti 20 Oktober bagaimana proses transisi ya dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu berjalan dengan lancar. Itu Tapi kalau Anda menyebutnya eskalasi konflik Bu Mega dan Pak Jokowi, tapi kan Bu Mega sudah bilang bahwa hubungannya baik-baik saja. Baik-baik dari mana? Gini, soal hal itu cuma Bu Mega yang tahu gitu loh. Soal pernyataan Bu Mega hanya Bu Mega yang tahu. Tapi faktanya kan ketika diundang untuk upacara ke IKN kan faktanya Bu Mega nggak mau. Artinya ya belum itu biar kan Bu Mega yang tahu masalah itu ya, problem psikologisnya ya. Kalau kami sebagai Partai Gerindra, sebagai kader dari Pak Prabowo, fokus kita adalah bagaimana mengawal proses transisi dan mengawal programnya Pak Prabowo nanti ke depan gitu. Oke, Bang Rey, kalau Bang Rey sendiri melihatnya seperti apa? Betul tidak wacana atau isu reshuffle ini bisa benar terjadi hanya dalam 2 bulan masa kepemimpinan Presiden Jokowi? Kalau ada target yang memang harus dikejar oleh Pak Jokowi dan dianggap menteri-menterinya nggak mampu melaksanakannya, reshuffle itu mungkin untuk memenuhi atau mencapai tujuan itu. Nah, dari 4 nama tadi yang disebutkan, bacaan saya sih mungkin ada 2 tuh. Yang kemungkinan Pak Jokowi sedikit agak meminta supaya ada percepatan. Gitu. Satu kan Pak Yasona karena dianggap kok bisa meloloskan kepengurusan PDI Perjuangan kan yang terbaru. Jadi itu mungkin semacam kekeliruan melampaui melampaui apa yang semestinya dikonsultasikan dengan presiden. Jadi ini semacam sanksi lah. Ya kan? Jadi mungkin Yasona akhirnya dikeluarkan gitu. Lalu Ibu Siti Nurbaya menurut saya kaitannya dengan percepatan pembangunan IKN. Karena informasi yang sampai ke kita kan ada persoalan-persoalan yang menjadikan kinerja percepatan pembangunan IKN itu karena terkait dengan kewenangan Ibu Siti Nurbaya. Betul, ya. Artinya apa gitu? Artinya kan kalau kita lihat dari 2 kasus ini, kalaupun ada misalnya reshuffle itu betul, itu satunya adalah akibat sanksi, satunya adalah akibat karena dianggap untuk melakukan percepatan proses pembangunan IKN. Dan oleh karena itu mungkin saja terjadi karena kan concern yang paling utama dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini kan bagaimana secepat mungkin melakukan pembangunan di IKN itu kan. Nah kalau urusan administrasi, ya, urusan izin perizinan gitu jadi terhalang gitu. Nah ini yang mungkin mau dievaluasi oleh Pak Jokowi. Jadi menurut Anda kalau misalkan memang betul reshuffle itu ada, artinya untuk mengakomodir kebutuhan dari Presiden Jokowi? Satu kebutuhan, satu ada soal sanksi yang saya sebut tadi. Karena mungkin yang dianggap Menteri Yasona tidak disiplin gitu ya atau apa gitu. Tapi itu juga bagian dari mungkin ya kan hubungan Ibu Mega dan umumnya PDI dengan Pak Jokowi ini kan kelihatan belum selesai gitu. Nah oleh karena itulah kalau misalnya akhirnya Pak Yasona tetap dipilih untuk dikeluarkan, bagi saya sih yang untung PDI Perjuangan sebetulnya gitu. Oke, coba kita tanyakan Mas Ciko, jika memang ada reshuffle dan terkena Menteri Yasona, bagaimana nanti sikap PDI Perjuangan? Apakah akan menarik seluruh menterinya dari kabinet? Enggak begitu, karena memang apa yang pernah Ibu sampaikan pada kader-kader kami, khususnya yang berada di kementerian, ketika misalnya terjadi perbedaan dalam pilihan pilpres antara kami dengan Presiden Joko Widodo dan keluarganya, Ibu menyampaikan bahwa kader-kader PDI Perjuangan tetap untuk berada di dalam kementerian karena memang sudah mengemban amanat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, terutamanya untuk mensejahterakan rakyat, tentunya melakukan hal-hal yang terkait dengan pembangunan bangsa dan negara kita. Jadi ini adalah bagian komitmen kami dalam mengemban amanat-amanat yang telah diberikan oleh negara. Dan tentunya sebagai menteri yang berada di kabinet, menteri-menteri PDI Perjuangan juga bekerja secara profesional. Hubungan antar menteri dengan atasannya, sebut saja dengan Presiden Joko Widodo, kami tidak melihat ada permasalahan. Jadi kami akan menempatkan semuanya pada porsi-porsi yang sesuai aja. Bahwa apabila memang ada reshuffle misalnya, itu adalah hak prerogatif Presiden. Apakah ada persyaratan untuk dibicarakan dengan partai politik, misalnya untuk mereshuffle menteri? Saya rasa nggak harus ada. Dan kita akan tetap bekerja, menteri-menteri yang dalam kabinet akan bekerja
kami kader yang berada di luar tetap fokus, khususnya menghadapi pilkada 2024 ini. Oke, Bang Noel, tadi mungkin bisa ditanggapi kalau tadi Bang Rey juga menyebutkan bahwa mungkin saja ada sanksi sehingga akan berdampak pada Menteri Yasona atau kebutuhan untuk mempercepat pembangunan IKN dan yang mungkin saja berdampak pada Menteri Siti. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau soal Bu Siti Nurbaya ya mungkin aja ya, karena kita lihat terkait izin kehutanan dan sebagainya kan terhambat di Kementerian Kehutanan. Di sisi lain proses pembangunan percepatan ini kan harus berjalan agar ini bisa benar-benar dinikmati oleh rakyat dan bangsa ini semua. Nah, kita tidak mau proses pembangunan ini tersandra oleh persoalan birokrasi atau izin yang hanya menghambat lah. Saya coba mengutip dari apa yang Rey sampaikan. Tapi secara prinsip sekali lagi saya merujuk dari apa yang Pak Jokowi sampaikan. Tergantung kebutuhannya apa. Tapi tetap hak prerogatif itu ada di Presiden. Tadi disampaikan Mas Hasto juga. Dari dulu PDIP sangat memahami soal hal itu ya, hak prerogatif Presiden. Tapi sekali lagi saya sampaikan, soal reshuffle itu sudah ada di meja Pak Jokowi. Entah siapa yang direshuffle, ya Allah alam. Entah Pak Yasona, atau Bu Siti Nurbaya, atau Arifin Tasrif, atau Bahlil, atau siapalah. Gitu. Jadi 5 saya nih, bukan 4. Gitu. Tapi informasinya sampai di Anda itu kemungkinan reshuffle berapa persen? Ya, saya di atas 50 lah. 50-nya berapa, kalau sampai 51% kan berarti udah benar tuh. Tapi akurasi untuk reshuffle ini saya bisa sampaikan di atas 99%. Untuk menteri-menterinya, betul keempat menteri tersebut yang sempat disebutkan tadi? Ya, kebutuhan tadi, jawaban tetap pada kebutuhan Presiden. Tingkat kebutuhannya apa? Gitu loh. Tapi sekali lagi, reshuffle itu sudah ada di meja Pak Presiden. Di atas meja Pak Presiden. Bang Rey, jika disebut kemungkinan reshuffle di atas 50%, menurut Anda dan ada kemungkinannya itu yang tadi disebut Menteri Yasona, seumpamanya itu terjadi, siapa figur yang kira-kira akan menggantikan Menteri Yasona? Ya kan sudah beredar juga di masyarakat ya. Saya kira bukan, kalau dalam konteks ini menurut saya sih Presiden nggak terlalu pusing siapa yang menggantikannya kan. Nah yang menarik ini menurut saya adalah seperti apa nanti hubungan Pak Jokowi dengan PDI kalau kemudian Yasona gitu. Itu yang saya sebut tadi, itu kalau kemudian Yasona dikeluarkan, apalagi bersamaan dengan itu Nasdem juga dikeluarkan itu artinya keuntungan besar bagi PDI Perjuangan. Kenapa saya katakan begitu tuh? Pertama, kan sejak dari awal kita dengar tuh, sejak ada semacam perbedaan sikap antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega lah ya, dan PDI lah secara umum, ada keinginan yang kuat untuk menarik menteri-menteri. Cuma kan saat itu dianggap nanti terlalu apa yang dianggap kita ngambek atau apa gitu. Akhirnya dibiarkanlah menteri-menteri ini kan. Tapi keinginan kuatnya itu menariknya gitu. Itu pertama. Nah ini ada pintunya. Ini kan seperti Pak Jokowi yang berbeda sikap dengan PDI. Kan orang menunggu nih PDI mau berhentikan apa enggak gitu. Sebab kalau ya diberhentikan yang untung itu Pak Jokowi gitu loh. Sementara imbasnya nanti ke PDI Perjuangan sama dengan Gibran. Nah mungkin situasi itu yang sedang ditunggu oleh PDI. Jadi kalau akhirnya Pak Jokowi yang mengeluarkan anggota kabinet dari PDI Perjuangan gitu, imbasnya nanti ke Pak Jokowi. Oh ternyata Pak Jokowi yang masih menyimpan gitu loh Pak. PDI-nya sih legowo gitu. Bahkan boleh jadi setelah Pak Yasona ditarik, PDI bisa narik semuanya. Kita karena lihat itu justru nanti. pintu baginya. Kalau ditarik semuanya bisa linglung. Karena ada 3 tuh setidaknya. Yang lain dari Menteri PDI Perjuangan bisa linglung Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu saya katakan yang untung adalah Pak PDI. Sebab kemudian kalau Yasona ditarik, 3 yang lain ditarik, Pak Jokowi harus buat reshuffle berikutnya. Itu artinya 1 bulan menjelang pelaksanaan. Akan sulit ya? Artinya soliditas partai, soliditas kepemerintahan nggak akan terjaga dalam situasi yang seperti itu. Baik, kita nantikan seperti apa. Tapi kalau dari Presiden dibilang tanggal 14, 15 tidak mungkin ada reshuffle. Tapi nanti kita lihat akan seperti apa. Terima kasih Bang Rey dan terima kasih juga Mas Ciko Hakim. Dan terima kasih Bung Noel sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.